Malam ini rembulan bersinar begitu pucat, seolah menjadi saksi bisu atas keputusanku yang terakhir untuk menuntaskan segalanya. Han Seo-won menatap bangunan megah di depanku yang menyimpan rahasia terlarang tentang waktu dan kesempatan kedua. Aku duduk berhadapan dengan Gui Ryongja, pria tua yang memegang kunci masa laluku dalam suasana ruangan yang sangat sunyi. Gui Ryongja memegang botol arak itu dengan tangan gemetar, sementara aura ketegangan mulai menyelimuti setiap sudut ruangan kami. Dia mengenang masa saat kami masih sangat muda, sebuah nostalgia pahit yang terasa sangat jauh dari kenyataan hidupku sekarang. Wajah keriput Gui Ryongja menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, seakan dia tahu bahwa pembicaraan ini adalah perpisahan bagi kami. Han Seo-won hanya bisa memalingkan wajah dengan tatapan kosong, merasakan beban puluhan tahun yang kini menumpuk di pundakku. Arak terus mengalir saat dia menyebutkan angka 40 tahun, waktu yang kuhabiskan hanya untuk mengejar bayang-bayang kesia-siaan. Cahaya menyilaukan masuk dari pintu besar saat Han Seo-won yang lebih muda berdiri menuntut rahasia teknik pemutar waktu. Tatapan mataku saat itu penuh dengan ambisi dan dendam yang membara, tanpa menyadari betapa mahalnya harga yang harus kubayar. Lelaki tua itu menatapku dengan ekspresi terkejut, seolah tidak percaya ada manusia yang berani meminta teknik terlarang keluarga Gui. Di tengah aula besar yang dingin itu, kami berdua berdiri saling berhadapan untuk menentukan takdir dunia persilatan di masa depan. Teknik regresi agung adalah pencapaian tertinggi keluarga Gui yang telah diteliti selama berabad-abad namun tidak pernah berhasil disempurnakan. Rak buku yang menjulang tinggi ini menjadi saksi betapa banyaknya ilmu yang telah dikumpulkan hanya untuk menaklukkan batasan waktu. Namun, kenyataan pahitnya adalah teknik ini hampir mustahil untuk digunakan oleh siapapun, termasuk oleh para jenius bela diri. Gui Ryongja muda tertawa kegirangan sambil memegang gulungan itu, tanpa menyadari bahwa ambisinya akan berakhir menjadi sebuah beban. Aku melihat 5 bahan mustahil yang tertulis di sana, persyaratan yang bahkan sanggup membuat pahlawan terkuat pun merasa putus asa. Mengumpulkan semua bahan itu adalah tugas yang tidak masuk akal, membuat harapan untuk kembali ke masa lalu terasa mustahil. Lelaki itu tersenyum tipis dan menjanjikan bantuannya jika Han Seo-won berhasil membawa semua persyaratan yang dia minta. Lonceng guntur dari sekte angin surgawi terpampang di depanku dengan aura listrik yang menyambar, sebuah artefak suci yang sangat mematikan. Tungku dupa ilahi milik keluarga naga langit mengeluarkan api keemasan yang berkobar, memancarkan kekuatan kuno yang sangat sulit kutaklukkan. Cahaya dari tungku itu menerangi kegelapan hatiku, mengingatkanku pada setiap tetes darah yang kutumpahkan demi mendapatkan barang keramat ini. Intisari Karpar 10.000 tahun berkilauan di dalam air yang jernih, membawa kekuatan alam murni yang sangat luar biasa. Terakhir adalah jiwa iblis rahasia yang sangat pekat dengan kegelapan, sebuah objek terkutuk yang hampir menghancurkan kewarasanku saat mengambilnya. Uang 5 juta yang mungkin bisa aku dapatkan dengan mudah, namun artefak legendaris itu adalah tantangan yang berbeda sama sekali. Setelah bertahun-tahun mencari, aku menyadari bahwa mengumpulkan segalanya sendirian adalah penderitaan panjang yang hampir membuatku menyerah sepenuhnya. Han Seo-won menatap bayangan mataku yang sudah sangat tua di dalam air, meratapi masa muda yang hilang demi dendam. Gui Ryongja menatapku dengan penuh keheranan, tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa membawa semua bahan terlarang itu kepadanya. Aku mengangkat cangkirku dan meminumnya dengan cepat, bersiap untuk meninggalkan tubuh tua ini demi memulai segalanya dari awal. Gui Ryongja menatap cangkir teh di tangannya dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh dengan pertimbangan mengenai permintaanku. Han Seo-won merasakan beban berat dari masa lalu yang terus membayangi wajahku yang kini sudah terlihat begitu sangat lelah. Lelaki tua itu meminum tehnya perlahan sebelum akhirnya bertanya padaku mengenai alasan utamaku ingin mengulang waktu kembali ke masa lalu. Han Seo-won meletakkan cangkir itu dengan hentakan keras ke atas meja kayu sebagai tanda keteguhan niat yang sangat membara. Mataku berkilat dengan amarah yang terpendam saat aku menjawab bahwa dendam adalah satu-satunya alasan yang tersisa bagi hidupku sekarang. Gui Ryongja tampak sangat terkejut mendengar jawabanku, keringat dingin mulai terlihat membasahi dahinya yang sudah dipenuhi oleh banyak kerutan. Di ruangan sunyi ini,
Dia bertanya apakah membalas dendam benar-benar lebih penting daripada sisa nyawa yang saat ini aku miliki. Han Seo-won menatapnya dengan pandangan dingin yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali bagi diriku yang hancur. Saat aku menyebut nama Hwa Mogi, ekspresi wajah Gui Ryongja berubah drastis menjadi ketakutan yang sangat luar biasa dan sangat mencekam. Seluruh pemimpin dari 3 faksi terkuat yang selama ini menyokong dunia persilatan telah tewas secara tragis di tangan monster mengerikan itu. Pemimpin aliansi Murin dan pemimpin aliansi Ortodoks telah dibantai habis hingga tidak ada lagi yang tersisa selain tumpukan mayat mereka. Iblis surgawi yang sangat ditakuti pun tidak mampu bertahan dan harus menerima kematian di atas singgasananya yang kini sudah hancur total. Sejarah akan selalu mengingat nama Hwa Mogi sebagai sosok manusia paling kuat dan paling mengerikan yang pernah ada di dunia ini. Sosoknya berdiri tegak di atas gunung mayat dengan pedang yang masih meneteskan darah di bawah cahaya api yang sangat membara dahsyat. Dia adalah puncak kekuatan yang tidak tertandingi pada era ini, sebuah eksistensi yang membawa kehancuran total bagi seluruh penghuni dunia persilatan. Gui Ryongja berteriak padaku bahwa mengulang waktu pun tidak akan pernah cukup untuk bisa mengalahkan monster yang sekuat Hwa Mogi itu. Aku menggertakkan gigiku dengan penuh tekad dan bersumpah akan membunuhnya bagaimanapun caranya, meski nyawaku yang menjadi taruhan terakhir dalam pertarungan. Han Seo-won mengungkapkan sebuah fakta pahit bahwa iblis surgawi yang tewas di tangan monster itu sebenarnya adalah ayah kandungku sendiri. Gui Ryongja terdiam 1000 bahasa dengan mata terbelalak lebar seolah tidak percaya dengan pengakuan jujur yang baru saja aku ucapkan padanya. Namun, aku menegaskan bahwa dendam ini bukan hanya karena kematian ayah ataupun kakak laki-lakiku yang memiliki sifat sangat licik dan curang. Aura kegelapan menyelimuti tubuhku saat aku menjelaskan bahwa kematian adalah konsekuensi bagi mereka yang telah menyerahkan seluruh jiwanya pada iblis. Gui Ryongja bertanya lebih lanjut. Lalu aku menceritakan bagaimana Hwa Mogi membantai semua pelayan dan anak-anak kecil tanpa belas kasihan sedikit pun. Bahkan hewan peliharaan yang tidak berdosa pun ikut dibantai hingga tanah tersebut memerah karena aliran darah yang sangat kental dan pekat. Meski Gui Ryongja sulit mempercayai ceritaku, aku tidak peduli karena kebenaran itu tetap akan terjadi di masa depan yang sangat kelam. Sambil menatap rembulan di luar jendela, aku menjelaskan bahwa aku harus kembali untuk menanyakan satu hal penting sebelum aku membunuhnya nanti. Lelaki tua itu hanya bisa terdiam lesu sambil memikirkan beratnya beban takbir yang harus aku pikul di atas pundak tuaku ini. Gui Ryongja kemudian mengajukan sebuah permintaan terakhir kepadaku jika teknik regresi agung ini benar-benar berhasil membawa jiwaku pergi ke masa lalu. Dia memintaku untuk mencarinya di masa lalu dan segera menemuinya sebelum semua tragedi besar yang sangat mengerikan ini mulai terjadi lagi. Han Seo-won menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya apa tujuan sebenarnya dari permintaan aneh yang dia ajukan padaku. Dengan ekspresi yang sangat serius, Gui Ryongja memintaku untuk menghentikan dirinya agar tidak pernah melangsungkan pernikahan pada masa mudanya yang indah. Han Seo-won duduk berhadapan dengan Gui Ryongja sambil membiarkan keheningan menyelimuti ruangan saat cahaya matahari mulai masuk melalui celah pintu kayu tua. Aku menatap lelaki tua itu dengan pandangan tajam, menyadari betapa seriusnya permintaan Gui Ryongja yang baru saja diucapkan dengan penuh harapan kepadaku. Gui Ryongja tertawa kecil namun matanya menunjukkan ketakutan luar biasa saat memintaku menghentikan pernikahannya demi menghindari penderitaan besar di masa depan nanti. Han Seo-won memberikan senyum tipis sebagai tanda persetujuan atas janji berat yang harus kujalankan setelah jiwaku berhasil melakukan regresi ke masa lalu. Langkah kakiku terasa sangat berat saat aku berdiri untuk segera menuju tempat di mana teknik regresi agung yang sangat legendaris itu akan segera dilakukan. Gui Ryongja bertanya tentang kondisiku, namun aku menegaskan bahwa luka pada tubuh Han Seo-won ini adalah harga kecil demi mendapatkan kekuatan rahasia jiwa iblis. Sebuah lonceng raksasa dengan ukiran iblis yang sangat mengerikan berdiri kokoh di tengah ruangan, memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat dan juga pekat. Gui Ryongja memegang sebuah kotak kayu kecil dengan sangat hati-hati, seolah-olah benda di dalamnya adalah kunci utama bagi keselamatan seluruh dunia persilatan ini. Saat kotak itu terbuka, bola hitam pekat yang dikelilingi oleh energi biru mulai bergejolak hebat dan menghisap seluruh aliran udara di sekitar posisi kami.
Gui Ryongja mulai merapalkan mantra suci sambil menyatukan kedua tangannya, membiarkan pusaran energi hitam mulai mengelilingi seluruh tubuh tuanya yang kini terlihat sangat rapuh. Cahaya ungu mulai berpijar terang dari balik lonceng besar itu, sementara Gui Ryongja terus memfokuskan seluruh kekuatan batinnya untuk segera membuka jalan waktu. Asap dari tungku dupa membumbung tinggi beriringan dengan cahaya hijau dari batu giok yang mulai bereaksi terhadap kekuatan sihir kuno di dalam ruangan ini. Sebuah lubang hitam yang dikelilingi pusaran energi biru yang sangat dahsyat mulai terbentuk, menciptakan tekanan udara yang membuat jantung Han Seowon ini berdegup kencang. Tubuh Gui Ryongja bergetar hebat saat dia memaksakan seluruh energi kehidupan miliknya untuk menjaga agar gerbang ruang dan waktu tetap terbuka dengan sangat lebar. Ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan mata meletus dari pusat formasi, membuat seluruh ruangan ini bergetar hebat seolah-olah akan segera runtuh menjadi kepingan. Retakan energi mulai muncul di udara seiring dengan munculnya bola cahaya berwarna merah jambu yang memancarkan kekuatan magis yang sangat luar biasa dan mengerikan. Gui Ryongja menatap fenomena itu dengan mata yang terbuka lebar, menunjukkan rasa tidak percaya sekaligus harapan besar atas keberhasilan teknik regresi agung yang dilakukan. Dengan suara yang gemetar karena penuh emosi, Gui Ryongja berteriak bahwa dia akhirnya berhasil membuka gerbang menuju masa lalu yang telah lama dia nantikan itu. Lelaki tua itu menoleh ke arahku dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah-olah semua beban berat di pundaknya telah terangkat sepenuhnya oleh cahaya terang di hadapannya. Aku berdiri di kejauhan sambil memperhatikan butiran cahaya yang melayang di udara, menyadari bahwa takdir Han Seowon akan segera berubah dalam waktu yang sangat singkat. Han Seowon menyandarkan tubuhku yang terluka parah pada pilar bangunan sambil menahan rasa sakit demi melihat akhir dari ritual regresi agung yang sangat berbahaya. Gui Ryongja kembali menatap lubang dimensi di depannya dengan tatapan kosong, merenungkan konsekuensi besar yang akan terjadi jika rencana besar kami ini berakhir dengan kegagalan. Cahaya terang dari gerbang waktu menyinari wajah Gui Ryongja yang dipenuhi kerutan, memberikan kesan sangat dramatis pada momen perpisahan kami yang terasa begitu penuh emosional. Gui Ryongja menghela napas panjang sambil menatap dalam ke arah pusat energi, seolah sedang melihat bayangan masa mudanya yang kini terasa sudah sangat jauh sekali. Sambil melangkahkan kakinya menuju cahaya, Gui Ryongja mengucapkan permintaan maaf yang terdalam kepadaku atas semua beban takdir yang harus aku pikul mulai saat ini juga. Aku bersumpah bahwa Han Seowon akan segera mencari sosok Gui Ryongja di masa lalu untuk memberitahukan tentang bencana besar yang akan segera terjadi di dunia. Gui Ryongja menjelaskan bahwa kembali ke masa lalu adalah harapan terbesar keluarganya, meskipun dia harus mengorbankan segalanya demi mewujudkan impian yang terasa sangat mustahil. Tiba-tiba ekspresi wajah Gui Ryongja berubah drastis menjadi penuh ketakutan saat dia merasakan sesuatu yang salah sedang terjadi pada aliran tenaga dalam di tubuh tuanya. Gui Ryongja menyadari dengan rasa panik bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena titik saraf iblis miliknya telah disegel oleh Han Seowon secara diam-diam. Aku menatap Gui Ryongja yang kini tidak berdaya, membisikkan namanya dengan nada dingin saat rencana liciku mulai membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi diriku. Gui Ryongja menatapku dengan penuh rasa tidak percaya saat merasakan lumpuhnya seluruh urat saraf iblis di tubuh tuanya itu secara tiba-tiba. Matanya membelalak penuh ketakutan, menyadari bahwa pengkhianatan ini datang dari sosok yang paling dia percayai dengan sepenuh hati selama ini. Aku berdiri dengan tenang di tengah kekacauan, membiarkan aura dingin menyelimuti kami berdua di bawah cahaya terang gerbang waktu yang berkilauan. Tanpa ragu sedikitpun, Han Seowon mencengkeram kepala lelaki tua itu dan menghantamkannya ke lantai dengan kekuatan tenaga dalam yang sangat besar. Gui Ryongja mengerang kesakitan. Suaranya parau saat tulang belulangnya berderak akibat serangan mendadak yang sama sekali tidak pernah dia duga sebelumnya. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput sambil memohon maaf atas hilangnya kewarasan dirinya dalam sekejap mata yang penuh tekanan tadi. Han Seowon menatapnya dengan tatapan tajam, tahu benar betapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan untuk mendapatkan semua bahan-bahan rahasia ini. Mataku menyipit penuh perhitungan, menimbang setiap kata permohonan maaf yang keluar dari mulut pria tua yang kini sudah tidak berdaya lagi. Tanganku terulur perlahan menuju wajahnya, memberikan tekanan psikologis yang sangat berat pada Gui Ryongja yang sedang gemetar karena rasa takut yang mendalam.
Gui Ryongja terbatuk darah sementara aku tetap berdiri tegak, menjelaskan bahwa keserakahan adalah satu-satunya cara bagiku untuk bisa mengumpulkan semua materi legendaris. Aku menggertakkan gigi dengan penuh amarah yang tertahan, menyatakan bahwa nyawanya hanya selamat karena identitasnya yang sangat istimewa bagi rencana masa depanku. Gui Ryongja menangis terseduh-seduh saat Han Seowon mencengkeram lehernya dengan lembut, sebuah gestur yang terasa jauh lebih mengancam daripada sekadar kekerasan fisik. Tanganku yang terbalut perban bergerak mendekat, seolah ingin merenggut sisa-sisa harapan terakhir yang masih ada di dalam sanubari terdalam lelaki tua malang itu. Han Seowon memberikan senyuman tipis yang sangat mengerikan. Berterima kasih karena Gui Ryongja telah bersedia menunggu sepanjang hidupnya demi momen pengkhianatan yang sempurna. Tatapan mata Gui Ryongja kini benar-benar kosong, hancur oleh kenyataan pahit bahwa seluruh sisa hidupnya hanyalah sebuah pion dalam rencana besar milikku. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kali, merasakan kepuasan batin saat melihat keputusasaan yang begitu mendalam terukir sangat jelas di raut wajah tuanya. Isak tangisnya semakin pecah memenuhi ruangan, sebuah melodi kegagalan yang terdengar sangat merdu bagi telinga Han Seowon yang haus akan pembalasan dendam. Air mata kepedihan itu terus mengalir tanpa henti, membasahi lantai saat dia menyadari bahwa semua impian besar keluarganya kini telah hancur total selamanya. Tiba-tiba ekspresiku berubah menjadi sangat waspada ketika merasakan perubahan aneh pada atmosfer di sekitar kami yang mulai terasa sangat tidak stabil. Han Seowon memicingkan mata dengan rasa bingung saat bayangan Gui Ryongja perlahan mulai memudar di hadapanku seperti butiran debu yang tertiup angin kencang. Kupu-kupu hitam besar tiba-tiba muncul dan terbang mengelilingi kami, menandakan bahwa hukum ruang dan waktu di tempat keramat ini mulai berhenti berfungsi. Aku tertegun melihat segalanya membeku seketika, sementara seekor kupu-kupu terbang tepat di depan mataku yang dipenuhi oleh rasa sangat terkejut yang luar biasa. Dunia di sekeliling kami berubah menjadi abu-abu tanpa warna, menyisakan Han Seowon yang terperangkap sendirian dalam fenomena gaib yang sangat di luar nalar manusia. Sebuah suara misterius bergema di udara, menyatakan bahwa Han Seowon telah berhasil melewati seluruh ujian sangat berat yang telah disiapkan untuk memuji jiwanya. Keringat dingin memucur di pelipisku saat aku menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara yang terasa penuh dengan otoritas surgawi yang agung. Sesosok lelaki tua agung dengan jubah bercahaya muncul di hadapanku, memancarkan aura luar biasa yang membuat seluruh bulu kuduk Han Seowon berdiri tegak. Aku menatap sosok dewa itu dengan penuh kewaspadaan, bertanya tentang identitas aslinya di tengah ruangan yang kini dipenuhi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Sosok itu menjelaskan bahwa dialah yang memegang kunci untuk mengirimku kembali ke masa lalu, melampaui segala batas logika dan kemampuan manusia bela diri biasa. Lelaki tua bercahaya itu memperingatkan Han Seowon bahwa logika langit tidak akan pernah bisa dipahami oleh makhluk fana yang penuh dengan ambisi pribadi. Dia menunjukkan berbagai relik kuno, menjelaskan bahwa pengorbanan dan usaha keraslah yang sebenarnya menjadi bahan utama untuk memutarbalikkan waktu menuju masa lalu. Cahaya menyilaukan meledak di hadapanku saat suara itu menyatakan bahwa Han Seowon telah berhasil melewati seluruh ujian terakhir yang sangat berat ini. Lelaki tua agung itu menatapku dengan pandangan dalam, mengakui bahwa Han Seowon mampu memaafkan musuh terbesarnya dengan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Aku berdiri tegak meski tubuhku hancur, menuntut janji agar keinginan Han Seowon untuk segera kembali ke masa lalu segera dikabulkan oleh sang dewa. Keheningan menyelimuti ruangan keemasan ini saat sosok dewa itu mempertimbangkan jawaban Han Seowon dengan raut wajah yang sangat tenang namun penuh dengan misteri. Sebuah pertanyaan besar kini menggantung di udara tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Han Seowon setelah kaki ini kembali menginjak tanah masa lalu. Dengan tatapan tajam, aku bersumpah akan membantai mereka yang memang pantas mati dan menyelamatkan orang-orang berharga yang seharusnya tetap hidup di dunia murim. Aku menatap pusaran kegelapan di hadapanku, berjanji bahwa kali ini Han Seowon akan menjalani hidup dengan penuh makna tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Amarah dan tekad membara dalam dadaku karena selama ini Han Seowon merasa hidupnya hanya digerakkan oleh takdir tanpa pernah memiliki kehendak bebas sendiri. Lelaki tua itu hanya terdiam 1000 bahasa, memperhatikan gejolak emosi Han Seowon yang meledak-ledak di tengah ruang hampa yang kini mulai bergetar hebat.
Cahaya suci terpancar dari mata sosok agung itu, menandakan bahwa proses pembalikan waktu bagi jiwa Han Sowon akan segera dimulai dalam waktu yang sangat dekat. Tubuhku perlahan terangkat menuju langit saat suara dewa itu bergema menyatakan rasa ingin tahunya terhadap jalan hidup baru yang akan Han Sowon tempuh nanti. Kupu-kupu bercahaya mulai terbang di sekelilingku, membawa perubahan warna pada dunia abu-abu yang kini perlahan kembali menjadi nyata di depan mata Han Sowon. Aku menoleh ke arah lelaki tua di sampingku dengan penuh rasa bersalah, menyadari bahwa perjalanan Han Sowon kali ini akan meninggalkan banyak beban perasaan. Air mata hampir mengalir di pipiku saat aku menatap wajah tulusnya, berjanji dalam hati bahwa Han Sowon tidak akan pernah mengecewakan harapan besar mereka semua. Lelaki tua di hadapanku memohon dengan sangat agar Han Sowon tidak melupakan janji konyol untuk mencegah pernikahan yang akan menghancurkan seluruh masa depan hidupnya. Sebuah senyuman tipis terukir di wajah lelahku saat aku mengangguk perlahan, memberikan kepastian terakhir sebelum sosok Han Sowon benar-benar menghilang ditelan oleh cahaya. Aku melangkah dengan mantap menuju gerbang waktu yang berkobar, membiarkan energi murni melahap seluruh keberadaan Han Sowon menuju masa yang telah lama sekali berlalu. Teriakan terakhir kawan lamaku bergema di telinga saat aku mulai menjauh, meninggalkan segala kepedihan yang telah Han Sowon alami selama puluhan tahun yang kelam. Pesan terakhir itu terus terngiang dalam pikiranku, menjadi pengingat bagi Han Sowon bahwa setiap tindakan kecil di masa lalu akan mampu mengubah segalanya nanti. Cahaya putih yang sangat menyilaukan menelan pandanganku sepenuhnya, menandai berakhirnya penderitaan Han Sowon di masa depan yang hancur dan penuh dengan pengkhianatan pahit. Mataku terbuka lebar saat merasakan tarikan gaib yang sangat kuat, menyedot kembali kesadaran Han Sowon ke dalam raga yang jauh lebih muda dan bertenaga. Sayup-sayup aku mendengar suara riuhan dari ribuan orang, membuat Han Sowon merasa bingung sekaligus takjub dengan suasana yang terasa sangat akrab namun sudah lama asing. Aku mengerjapkan mata berkali-kali mencoba memfokuskan pandangan, menyadari bahwa kini Han Sowon benar-benar telah berada kembali di tengah kerumunan massa yang sangat padat. Patung batu raksasa berdiri megah di depanku, membuat Han Sowon seketika teringat pada hari yang menjadi titik awal dari segala tragedi besar dalam hidupku dahulu. Sorak-sorai penonton mengguncang seluruh arena saat aku melihat orang-orang di sekeliling Han Sowon berteriak dengan penuh semangat dan gairah bela diri yang sangat tinggi. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah setiap orang yang hadir, pemandangan indah yang sudah sangat lama sekali tidak pernah Han Sowon saksikan di masa depan. Sebuah kepastian muncul dalam benakku saat melihat tulisan di udara bahwa kini Han Sowon telah resmi berhasil kembali ke masa lalu yang penuh harapan. Aku menatap tanganku yang masih halus dan memegang gagang pedang dengan erat, menyadari bahwa Han Sowon kini memiliki kesempatan emas untuk mengubah takdirnya sendiri. Jantungku berdegup sangat kencang karena rasa tidak percaya, namun aura kekuatan dalam tubuh muda ini membuktikan bahwa Han Sowon tidak sedang bermimpi sama sekali. Dengan tatapan yang penuh dengan ambisi baru, Han Sowon siap memulai langkah pertama untuk menghancurkan semua musuh sebelum mereka sempat menyadari keberadaanku di sini. Han Sowon berdiri tegak di tengah riuh arena, menatap barisan petinggi yang duduk angkuh di atas panggung megah tersebut. Sorot mataku tertuju pada lelaki berjanggut di tahta naga, sosok penguasa yang auranya masih terasa begitu menekan dan sangat mengintimidasi. Wajah tegas lelaki itu tidak menunjukkan emosi sedikit pun, seolah sedang menilai setiap helai napas yang keluar dari tubuh Han Sowon. Aku bergumam pelan memanggil ayah dalam hati, merasakan gejolak emosi yang sangat rumit saat kembali melihat sosoknya yang begitu perkasa. Sepasang mata tajam itu tiba-tiba bergerak sedikit, seakan menyadari adanya perubahan drastis dalam sorot mata Han Sowon yang kini penuh ambisi. Han Sowon menarik napas panjang dan memberikan senyum tipis yang penuh misteri, menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi pemuda lemah yang dahulu. Teriakan provokatif dari arah arena memecah keheningan, memaksaku untuk segera mengalihkan perhatian dan bersiap menghadapi tantangan yang sudah menanti di depan. Sebuah benda berat menghantam lantai batu dengan sangat keras, menciptakan kepulan debu yang membubung tinggi di bawah cahaya matahari yang terik. Lelaki berambut jinja itu berteriak dengan penuh amarah sambil menggenggam pedang raksasanya, menantang Han Sowon untuk segera maju memulai pertarungan maut. Han Sowon melangkah perlahan mendekati lawan tangguh tersebut,
membiarkan jubah biruku berkibar ditiup angin kencang yang mulai terasa dingin dan mencekam. Ingatanku tentang masa depan mulai menyatu dengan kenyataan saat ini, menyadari bahwa Han Sowon sedang berada di titik balik sejarah hidupnya. Dengan tatapan yang bersinar tajam, Han Sowon siap menunjukkan pada dunia bahwa hari ini adalah awal kebangkitan sang iblis baru yang tak terkalahkan. Ayahku berdiri dengan begitu angkuh di atas singgasana, mendeklarasikan bahwa tahta iblis langit kini terbuka bagi siapa saja yang memiliki kekuatan tertinggi. Seluruh anggota sekte berteriak histeris menanggapi pengumuman tersebut, menciptakan gelombang kegembiraan sekaligus haus darah yang memenuhi setiap sudut aula besar sekte. Peraturan baru ini berarti garis keturunan bukan lagi jaminan, karena hanya mereka yang terkuat yang berhak menyandang gelar penguasa dunia kegelapan. Pertarungan brutal segera pecah di mana-mana sebagai bukti keseriusan ayah, membasahi lantai arena dengan keringat dan ambisi membara dari para petarung muda. Para calon pemimpin dari generasi baru mulai menunjukkan taringnya, saling menyerang dengan teknik mematikan demi memperebutkan posisi tertinggi di dalam struktur sekte. Siapapun yang keluar sebagai pemenang akhir akan mendapatkan kesempatan langka untuk menantang salah satu dari dua putra kandung sang iblis langit sendiri. Lelaki berambut jingga itu menatapku dengan seringai merendahkan, seolah dia sudah merasa menang sebelum pedang raksasanya sempat mencicipi darah segar dari tubuhku. Aku, Han Sowon, berdiri tegak di tengah arena yang luas ini, membiarkan kebisingan penonton menjadi latar belakang saat fokusku terkunci sepenuhnya pada lawan. Mataku menatap tajam ke arahnya tanpa rasa gentar sedikit pun, mencoba menggali kembali setiap potongan memori kelam yang pernah menghancurkan seluruh hidupku dahulu. Ingatanku kembali pada saat Gu Pyung-ho memilihku sebagai lawan, sebuah penghinaan besar karena dia menganggap Han Sowon sebagai target yang jauh lebih lemah. Aku mengepalkan rahangku dengan erat saat rasa sakit dari pengkhianatan masa lalu mulai membakar dada, memicu amarah yang selama ini kupendam dalam-dalam. Dahulu, dia bertindak sangat licik dengan menyuap koki pribadiku untuk memastikan bahwa kekuatan Han Sowon akan lumpuh tepat sebelum pertarungan maut ini dimulai. Cairan racun pelumpuh energi itu dicampurkan ke dalam makananku dengan sangat rapi, membuat seluruh aliran tenaga dalamku terhenti secara paksa dan sangat menyakitkan. Akibat tipu muslihat yang kotor tersebut, Han Sowon jatuh tersungkur di atas lantai batu yang dingin dengan tubuh penuh luka dan harga diri hancur. Aku berteriak dengan putus asa di hadapan ayah untuk menuntut keadilan, namun sosok perkasa itu hanya diam membisu tanpa memberikan pembelaan sedikit pun. Beliau justru menatapku dengan sepasang mata yang penuh kekecewaan mendalam, seolah menyalahkan ketidakmampuan Han Sowon dalam mendeteksi ancaman sekecil itu sejak awal. Setelah kekalahan memalukan itu, aku terus memacu diriku hingga melampaui batas kewajaran manusia demi menutupi rasa malu yang telah mencoreng nama baikku sendiri. Namun kesalahan fatal tersebut membuat posisi Han Sowon dalam perang suksesi semakin terpuruk, menjatuhkanku ke dalam jurang kegagalan yang tampak mustahil untuk diperbaiki. Segala penderitaan dan tragedi yang kualami di masa depan ternyata berakar dari kekalahan tragis yang terjadi tepat di hari yang sangat cerah ini. Teriakan kasar Gu Pyung-ho membuyarkan lamunanku sesaat, mengingatkanku bahwa saat ini Han Sowon sedang berada di titik balik yang akan mengubah sejarah hidupku. Kami berdiri saling berhadapan di bawah terik matahari, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat para penonton di sekeliling arena seketika terdiam menunggu serangan pertama. Aku bertanya padanya dengan nada suara yang tenang namun dingin, menanyakan kembali nama yang seharusnya sudah terhapus dari ingatan sejarah duniaku yang baru. Gu Pyung-ho berteriak dengan penuh amarah karena merasa diabaikan. Wajahnya memerah padam saat menyadari bahwa Han Sowon tidak lagi melihatnya sebagai ancaman yang berarti. Sosok gurunya yang merupakan salah satu dari 8 iblis tertinggi sekte muncul dalam bayanganku, mengingatkanku pada kekuatan besar yang sedang berdiri di belakangnya. Lelaki sombong itu mulai mengangkat pedang raksasanya dengan penuh percaya diri, merasa sangat yakin bahwa Han Sowon masihlah pemuda lemah yang bisa ia hancurkan. Dari ketinggian balkon sana, ayahku duduk mengamati jalannya pertandingan dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah sedang menunggu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dahulu aku tidak mengerti mengapa ayah bersikap begitu dingin, namun sekarang Han Sowon menyadari bahwa itu adalah ujian paling murni untuk melihat kelayakanku.
Tatapan tajam dari mata beliau kini terasa seperti tantangan bagiku, menuntut pembuktian apakah Han Seowon mampu melampaui semua jebakan musuh dengan kekuatannya sendiri. Berdiri sendirian di tengah arena yang sangat luas ini membuatku merasa kuat, menyadari bahwa takdir besar sedang menungguku di balik kemenangan yang akan kuraih. Walaupun energiku terhambat racun, aku yakin Han Seowon bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan fisik murni berbekal pengalaman tempur dari kehidupan yang sebelumnya. Aku harus menyembunyikan kekuatan sejatiku untuk saat ini agar rencana besar Han Seowon tidak terbongkar terlalu cepat di hadapan musuh yang sedang mengamatiku dengan tajam. Kugenggam erat jemariku hingga memutih, merasakan setiap serat otot Han Seowon yang kini mulai bersiap untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat nekat di tengah arena. Di depan para pahlawan sekte yang berkumpul, Han Seowon dengan lantang menyatakan tidak akan menggunakan energi murni sedikit pun saat melawan Gu Pyonghwa yang sangat kuat. Pernyataan konyol itu seketika membuat para penonton di sekitar arena terdiam karena mereka merasa Han Seowon sedang meremehkan lawan yang memiliki fisik jauh lebih besar dariku. Gu Pyonghwa menatapku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya bahwa Han Seowon berani membuang satu-satunya peluang untuk bisa bertahan hidup dalam pertandingan yang sangat tidak adil ini. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik dan mengakui keberanian Han Seowon, meski sebagian besar dari mereka menganggap tindakanku ini adalah sebuah bentuk bunuh diri yang konyol. Sorakan, pendekar pedang tak tertandingi, mulai menggema di seluruh penjuru arena, memberikan tekanan mental yang sangat berat bagi Han Seowon dan lawan yang sedang berdiri di hadapanku. Wajah Gu Pyonghwa semakin memerah karena malu, merasa bahwa ejekan Han Seowon telah merusak harga dirinya di hadapan ribuan pasang mata yang sedang menonton jalannya pertandingan kami. Merasa tertantang oleh kesombonganku, lelaki besar itu ikut berteriak bahwa dia juga tidak akan menggunakan energi dalamnya untuk menghancurkan Han Seowon dengan cara yang sangat adil. Gu Pyonghwa tampak sangat marah hingga urat-urat di lehernya menonjol, menunjukkan bahwa dia benar-benar serius ingin memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan bagi Han Seowon di tempat ini. Para tetua yang menonton dari kejauhan mulai mengeluh karena menganggap pertarungan fisik tanpa energi murni Han Seowon hanya akan menjadi sebuah tontonan yang sangat membosankan bagi mereka. Sambil mengumpat dengan penuh amarah, Gu Pyonghwa memperingatkan Han Seowon bahwa pedang besarnya tetap akan menebas apapun yang menghalangi jalannya tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Aku merasakan sensasi asing dalam tubuh muda ini, namun Han Seowon tahu bahwa pengalaman tempur dari masa lalu akan menjadi senjata rahasia yang paling mematikan bagi lawanku. Lelaki itu menghantamkan pedang raksasanya ke tanah dengan kekuatan fisik yang luar biasa, menuntut agar Han Seowon segera menghunus pedang dan bersiap untuk bertarung secara jantan di arena. Han Seowon hanya menatap pedang di pinggang dengan tenang, menyadari bahwa aku sebenarnya tidak butuh menggunakan senjata apapun untuk mengalahkan lawan yang hanya mengandalkan otot kasar. Gelak tawa dari arah penonton mulai meledak saat menyadari Han Seowon sedang memandang rendah Gu Pyonghwa dengan cara yang sangat provokatif serta penuh dengan rasa kepercayaan diri. Gu Pyonghwa menyeringai dengan penuh kebencian dan bersumpah tidak akan membunuh Han Seowon. Namun dia berjanji akan mematahkan salah satu lenganku sebagai bayaran atas penghinaan yang kuberikan. Dengan kecepatan penuh, lelaki itu menerjang ke arahku sambil mengayunkan pedangnya yang berat, mencoba untuk membelah tubuh Han Seowon menjadi dua bagian dengan satu serangan yang mematikan. Han Seowon tetap berdiri dengan tenang di posisinya, menunggu saat yang tepat untuk menghindari tebasan maut yang sedang mengarah tepat ke arah leherku dengan gerakan yang sangat presisi. Ternyata tubuh muda Han Seowon mampu bereaksi jauh lebih cepat dari yang kubayangkan, memberikan keyakinan baru bahwa kemenangan mutlak ini sudah berada di depan mataku tanpa perlu diragukan. Tebasan pedang raksasa itu hanya mengenai bayanganku saja, sementara Han Seowon sudah bergerak meluncur di bawah ayunan senjata lawan dengan gerakan tubuh yang sangat halus serta sangat terkendali. Han Seowon melakukan lompatan akrobatik di udara untuk menghindari serangan susulan, menunjukkan kelincahan luar biasa yang membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat terkejut sekaligus tidak percaya. Begitu kakiku menyentuh tanah, Han Seowon langsung melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan balasan yang tidak akan pernah bisa diantisipasi oleh lawan yang sedang kehilangan kendali. Aku bisa merasakan jantung Han Seowon berdegup dengan sangat kencang dan penuh kekuatan, seolah merayakan kembalinya jiwa pendekar peran sejati ke dalam raga muda yang sangat segar.
Gu Pyonghwa mulai terlihat panik karena semua serangannya tidak ada yang mengenai sasaran. Sementara Han Seowon terus menatapnya dengan tatapan mata dingin yang penuh dengan rasa penghinaan. Dengan sisa tenaganya, lelaki itu kembali mengayunkan senjatanya dengan membabi buta, mencoba untuk menghentikan pergerakan Han Seowon yang semakin sulit untuk diikuti oleh mata telanjang para penonton. Han Seowon kembali berputar di udara dengan anggun, menghindari setiap inci logam tajam yang mencoba melukai kulitku sambil mencari celah terbuka pada pertahanan lawan yang mulai terlihat rapuh. Akhirnya Han Seowon menemukan celah yang sempurna dan mendaratkan sebuah pukulan fisik murni yang sangat keras tepat ke arah hulu hati lawan dengan penuh perhitungan yang sangat matang. Gu Pyonghwa terbatuk dengan keras saat merasakan kekuatan hantaman Han Seowon. Wajahnya memucat seketika karena tidak menyangka serangan tanpa energi murni milikku bisa memberikan dampak yang sangat mengerikan. Han Seowon tidak memberikan kesempatan baginya untuk bernapas. Segera melayangkan kepalan tangan kananku dengan kecepatan penuh untuk mengakhiri pertarungan memalukan ini dengan satu serangan terakhir yang telak. Aku menatap wajah Gu Pyonghwa yang bersimbah darah, merasakan sisa-sisa amarah yang masih membara di dalam dadaku akibat pengkhianatan di masa lalu. Pukulan terakhirku menghantam rahangnya dengan sangat telak, menciptakan suara retakan tulang yang memuaskan bagi harga diriku yang pernah dihancurkan oleh orang ini. Aku, Han Seowon, berdiri dengan tegak di hadapan tubuh lawan yang sudah tak berdaya, membiarkan darah kotornya membasahi seluruh lantai arena pertarungan yang dingin. Rentetan serangan fisik murni dariku terus menghujam ulu hatinya tanpa ampun, menguras habis seluruh sisa energi kehidupan yang dimiliki oleh lelaki sombong itu. Dengan satu tendangan kuat, aku menghempaskan tubuh besar lelaki itu hingga dia terangkat dari tanah seperti tumpukan jerami kering yang tidak memiliki berat sama sekali. Gu Pyonghwa memuntahkan darah segar dari mulutnya, matanya mulai kehilangan cahaya karena shock yang luar biasa akibat kekalahannya yang sangat memalukan di depan publik. Tubuhnya yang dulu terlihat sangat perkasa kini meringkuk di atas tanah arena, gemetar karena menahan rasa sakit yang menusuk seluruh saraf di dalam tubuhnya. Aku mencengkeram lengannya dengan sangat kuat, memastikan Gu Pyonghwa tidak akan pernah melupakan rasa sakit dari pengkhianatan kejam yang dia lakukan kepadaku di masa lalu. Han Seowon bertanya kepadanya dengan nada suara yang sangat dingin, apakah tangan inilah yang dahulu dia gunakan untuk memberikan racun mematikan ke dalam makananku? Lelaki itu menatapku dengan tatapan penuh kengerian, seolah-olah dia baru saja melihat sosok iblis yang bangkit kembali dari neraka terdalam hanya untuk membalas dendam. Tanpa ragu sedikit pun, aku mematahkan tangan itu untuk membayar satu dari sekian banyak dosa yang pernah dilakukan Gu Pyonghwa kepadaku selama masa kehidupan pertamaku. Mataku menatapnya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, membiarkan aura membunuh yang sangat pekat menyelimuti seluruh area pertarungan yang kini sudah menjadi sangat sunyi. Kerumunan penonton terdiam membeku melihat kebrutalan Han Seowon. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang dianggap lemah ini bisa berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Jeritan kesakitan dari mulut Gu Pyonghwa bergema di seluruh penjuru arena, menandakan berakhirnya era kejayaan seorang pendekar yang telah salah dalam memilih lawan bertarungnya. Wajah-wajah penuh ketidakpercayaan terlihat jelas di setiap sudut tribun. Mereka semua sedang menyaksikan lahirnya legenda baru yang akan mengguncang sejarah besar dunia persilatan ini. Aku, Han Seowon, berdiri dengan tenang sambil memegang sarung pedangku, membiarkan aura kemenangan memancar sangat kuat di bawah sinar matahari yang menyinari arena ini. Kini setelah aku berhasil kembali ke masa lalu, aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun di dunia ini untuk mengendalikan jalan hidupku lagi selamanya. Lelaki perkasa yang duduk di singgasana agung itu mulai mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar seluruh kegaduhan di arena besar ini segera dihentikan dengan otoritasnya. Semua mata penonton kini tertuju ke arah podium tertinggi, menanti keputusan dari sang pemimpin yang memiliki otoritas mutlak atas seluruh kehidupan di wilayah kekuasaan ini. Ayahku menatapku dengan pandangan mata yang sangat sulit diartikan, seolah-olah beliau sedang mencoba mengenali kembali sosok putra kandung yang berdiri tegak di hadapannya. Aku berdiri di tengah arena yang sudah hancur berantakan, menatap sosok pemimpin besar itu dengan kepala tegak tanpa ada sedikit pun rasa takut dalam jiwaku. Semua orang mungkin berekspektasi bahwa Han Seowon akan meminta pusaka berharga atau kitab rahasia sebagai hadiah atas kemenangan yang sangat luar biasa pada hari ini. Tatapan mata ayahku terasa sangat tajam dan penuh wibawa,
Beliau menunggu dengan sabar kata-kata apa yang akan keluar dari mulut putranya setelah memenangkan pertarungan. Namun kali ini aku akan mengikuti instingku yang terdalam untuk mengubah takdir masa depan yang pernah menghancurkan seluruh hidup dan juga kehormatan besar keluargaku. Han Sowon menarik napas panjang dan menyatakan keinginan untuk pergi berburu bersama ayah. Sebuah permintaan yang sangat sederhana namun tidak pernah diduga oleh siapapun. Ayahku tampak sedikit terkejut mendengar permintaanku yang tidak lazim. Beliau menatapku lebih dalam untuk mencari tahu alasan sebenarnya di balik keinginan yang sangat mendadak itu. Aku tersenyum tipis sambil menjelaskan kepada ayah bahwa Han Sowon ingin belajar secara langsung tentang cara berburu yang beliau lakukan dengan gagah di masa muda. Keheningan sesaat menyelimuti kami berdua di arena ini, sementara mata ayahku terus menyelidiki setiap ekspresi wajahku untuk menemukan setitik kebohongan ataupun keraguan. Jari-jarinya mengetuk pelan pada sandaran kursi singgasana batu, menunjukkan bahwa beliau sedang mempertimbangkan tawaranku dengan sangat serius serta penuh dengan perhitungan yang sangat matang. Sementara itu, Gu Pyungho hanya bisa terbaring tak berdaya di lantai arena, menjadi saksi bisu awal mula perubahan besar bagi seluruh masa depan keluarga Han. Ayah berdiri tegak dengan wibawa yang luar biasa sambil mengumumkan bahwa kami akan berangkat berburu besok saat fajar menyingsing tiba. Jubah kebesaran ayah yang dihiasi sulaman naga emas berkilau indah di bawah cahaya, menunjukkan martabat tinggi sebagai pemimpin agung keluarga Han. Dari atas panggung, tatapan tajam ayah menyapu seluruh arena sementara para ketua dan pengawal tunduk dalam keheningan yang sangat mencekam bagi siapapun. Aku, Han Sowon, hanya bisa terdiam sambil meresapi setiap detik momen ini yang terasa sangat nyata dibandingkan dengan ingatan suram masa laluku. Melihat Gu Pyungho yang tergeletak mengenaskan di lantai, aku hanya bisa mencemooh betapa bodohnya dia karena berani menantang Han Sowon yang sekarang. Aku tidak menyangka bahwa permintaan sederhana untuk berburu bersama ayah akan dianggap sebagai sebuah keinginan yang sangat buruk dan sia-sia oleh mereka. Saat musuh berteriak dengan penuh amarah dari lantai arena, aku hanya tersenyum dingin dan bertanya kembali tentang identitas rendah yang sedang menantangku. Han Sowon berdiri dengan sangat tegak, membiarkan rambut hitamnya tertiup angin sambil merencanakan langkah besar berikutnya untuk menghancurkan semua pengkhianat di masa depan. Langit senja yang berwarna kemerahan menyelimuti atap bangunan megah keluarga Han, menciptakan suasana yang tenang namun menyimpan banyak sekali misteri yang terpendam. Aku menatap bayanganku sendiri di dalam cermin dengan seksama, menyadari betapa mudahnya wajah Han Sowon sebelum tragedi besar menghancurkan kehormatan seluruh keluargaku. Berbeda dengan sosok tua yang penuh luka di ingatanku, tubuh muda Han Sowon sekarang memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba pikiranku melayang kepada sosok Huamogi, iblis kejam yang di masa depan nanti akan membawa kehancuran total bagi seluruh dunia persilatan. Jika Han Sowon bisa menemukan dan menghabisi Huamogi sebelum dia menjadi terlalu kuat, maka seluruh tragedi berdarah di masa lalu bisa dihindari. Namun tantangan terbesarnya adalah melacak keberadaan Huamogi yang sangat misterius karena dia selalu bergerak seperti bayangan yang sangat sulit untuk ditangkap. Di masa depan yang pernah kujalani, dia muncul secara tiba-tiba di Jianghu dan mulai menebarkan benih kematian di setiap langkah kaki yang dipijatnya. Aliansi Murim, sekte ortodoks, hingga kultus iblis pun hancur berantakan di bawah kekuatan Huamogi yang sangat tidak masuk akal bagi ukuran manusia. Mengumumkan pencarian nama Huamogi secara terbuka di masa sekarang hanya akan menjadi tindakan provokasi berbahaya yang bisa mengancam keselamatan seluruh keluarga Han. Han Sowon mengepalkan tangan dengan sangat erat, menyadari bahwa prioritas utamaku saat ini adalah menjadi jauh lebih kuat daripada sosok iblis kejam tersebut. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan yang penuh dengan buku rahasia, memikirkan strategi terbaik untuk mengasah kemampuan bela diri Han Sowon dengan sangat cepat. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pengawal wanita bertubuh besar masuk ruangan sambil memanggil nama Han Sowon dengan suara yang terdengar sangat lembut. Aku segera berbalik dan menatap wajahnya dengan penuh keraguan, mencoba mengingat kembali siapa sosok wanita yang sedang berdiri dengan gagah di hadapanku sekarang. Wanita itu tersenyum ramah sambil memperkenalkan dirinya sebagai Lian, pengawal pribadiku yang selama ini selalu setia menjaga setiap langkah kaki Han Sowon.
Saat ini aku baru menyadari bahwa ukuran tubuh Lian yang sangat besar bukan karena kebetulan, melainkan hasil dari latihan teknik bela diri khusus. Lian ternyata menguasai teknik pengerasan tubuh tingkat tinggi yang membuatnya mampu menahan serangan senjata tajam sekalipun tanpa mengalami luka yang sangat berarti. Dalam ingatan masa laluku, Lian pernah melemparkan tubuhnya tanpa ragu demi melindungiku dari tebasan aura pedang mematikan milik musuh yang sangat kuat. Han Sowon bisa tetap hidup sampai saat terakhir hanya berkat pengorbanan nyawa Lian yang tulus demi menjalankan tugas sucinya sebagai seorang pengawal. Aku menatap Lian dengan perasaan yang sangat campur aduk, menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini hanya kuanggap sebagai pengawal biasa saja. Lian tampak bingung melihat tatapan mataku yang sangat dalam. Ia bertanya dengan sopan mengapa Han Sowon memperhatikannya dengan cara yang tidak biasa. Di kehidupan yang sekarang, Han Sowon baru menyadari betapa merdunya suara Lian yang dulu sering sekali kuabaikan karena kesombongan serta keegoisanku sendiri. Aku dulu selalu menganggap keberadaan Lian sebagai hal yang biasa, persis seperti cara manusia menganggap remeh ketersediaan udara untuk bernapas setiap harinya. Aku berdiri di depan Lian sambil menatap sosoknya yang kini tampak jauh lebih besar daripada yang kuingat dalam memoriku selama ini. Han Sowon menyadari bahwa tubuh besar ini adalah beban berat yang harus Lian pikul demi melindungiku dari segala bentuk mara bahaya. Lian hanya bisa terdiam dengan tatapan polos saat melihatku terus memperhatikannya dengan ekspresi wajah yang sangat sulit untuk dijelaskan secara lisan. Nama Lian kini bergema di dalam kepalaku sebagai sosok pahlawan yang mengorbankan masa mudanya hanya demi keselamatan nyawa Han Sowon semata. Dulu semua orang memuji kecantikan Lian dan meramalkan bahwa ia akan menjadi wanita paling mempesona di seluruh penjuru dunia persilatan ini. Namun demi menguasai teknik pengerasan tubuh yang mematikan, Lian harus merelakan kecantikannya dan membiarkan tubuhnya berubah menjadi sangat besar dan kekar. Dengan senyum yang begitu tulus, Lian berjanji akan selalu menjagaku meskipun ia harus mempertaruhkan segala hal berharga yang ia miliki saat ini. Aku tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum itu, Lian sering menangis sendirian karena kehilangan jati dirinya sebagai seorang wanita yang cantik. Bayangan Lian yang menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan malam membuat hatiku terasa sangat hancur dan dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam. Aku bertanya-tanya bagaimana hancurnya perasaan Lian saat ia harus merelakan impiannya demi menjadi perisai hidup yang setia bagi seorang Han Sowon. Mengingat betapa dinginnya sikapku kepada Lian di masa lalu membuatku merasa sangat malu atas segala kesombongan yang pernah kulakukan padanya dahulu. Tatapan mataku kini dipenuhi oleh tekad baru untuk membalas semua kebaikan Lian yang telah ia berikan dengan sangat tulus tanpa pamrih kepadaku. Di hadapan Lian, aku bersumpah dalam hati untuk mengubah takdir malangnya dan memberikan sebuah kehidupan yang jauh lebih layak baginya nanti. Han Sowon berjanji akan mencari cara untuk menghilangkan efek samping dari teknik bela diri yang telah merusak keindahan tubuh Lian secara perlahan. Lian tampak sangat khawatir dan bertanya apakah keadaanku baik-baik saja karena aku terus menatapnya dengan pandangan mata yang sangat emosional sekali. Aku mengalihkan pandanganku sejenak sambil berusaha mengatur napas agar Lian tidak menyadari gejala perasaan yang sedang berkecamuk hebat di dalam dadaku. Aku meyakinkan Lian bahwa Han Sowon dalam keadaan yang sangat baik meskipun sebenarnya hatiku sedang dirundung oleh rasa bersalah yang sangat besar. Namun Lian yang memiliki insting sangat tajam tetap merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan sikapku yang terjadi secara mendadak hari ini. Sebagai pengawal yang selalu berada di sampingku, Lian memang sangat peka terhadap perubahan kecil sekalipun yang terjadi pada perilaku diri Han Sowon. Aku mengajak Lian untuk segera pergi bersamaku karena ada sebuah kebenaran gelap yang harus segera kuungkapkan di hadapan banyak orang sekarang juga. Lian mengikuti langkah kakiku dengan penuh tanda tanya besar mengenai tujuan perjalanan yang sedang kami lakukan di tengah suasana malam yang hening. Kami akhirnya sampai di sebuah aula besar yang tampak tenang namun sebenarnya menyimpan rahasia busuk yang akan segera Han Sowon bongkar saat ini. Aku berdiri dengan tegak di hadapan para pekerja tersebut sambil memberikan tekanan aura yang sangat kuat agar mereka semua merasa sangat ketakutan sekali. Dengan suara yang terdengar sangat dingin, Han Sowon langsung melontarkan pertanyaan tajam mengenai alasan dibalik tindakan keji yang mereka lakukan kepadaku tadi.
Seorang lelaki tua dengan janggut putih tampak sangat terkejut dan berpura-pura tidak mengerti dengan maksud dari kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Aku menatap tajam ke arah mereka semua sementara Lian berdiri dengan sangat siaga di belakangku untuk mengantisipasi segala kemungkinan serangan yang mendadak. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi sangat tegang saat aku menuduh salah satu dari mereka telah meracuni makananku dengan racun pelumpuh energi dalam. Seorang lelaki muda bertubuh kurus langsung berteriak dengan nada panik sambil berusaha menyangkal semua tuduhan yang sedang Han Seowon arahkan secara telak kepadanya. Aku membongkar rahasia mengenai hutan judi yang sangat besar yang telah menjerat lelaki muda itu, hingga ia tega mengkhianati majikannya sendiri demi kepingan uang. Ternyata kecanduan judi telah membuat lelaki tersebut kehilangan akal sehat dan berani melakukan tindakan gila yang hampir saja mencelakai nyawa Han Seowon malam ini. Lelaki kurus itu bersujud di kakiku sambil memohon ampun dengan suara gemetar karena ketakutan yang sangat luar biasa malam ini. Aku menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah sosok Gu Byung-ho yang telah memberinya uang untuk mengkhianatiku secara keji tadi. Dengan keringat bercucuran di wajahnya, dia akhirnya mengaku bahwa semua tuduhan yang Han Seowon lontarkan memang benar adanya. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera mengakhiri nyawa pengkhianat itu hingga darahnya membasahi lantai aula yang terasa sangat dingin. Para pekerja lainnya hanya bisa terpaku dengan wajah pucat pasi saat melihat tindakan tegas yang baru saja Han Seowon lakukan. Aku memandang mereka semua dengan tatapan merendahkan karena seorang koki tidak seharusnya tega meracuni makanan tuannya sendiri demi uang. Koki tua itu langsung bersujud di hadapanku untuk memohon maaf dan menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian ini. Aku bertanya dengan nada menuntut mengenai alasan mengapa dia ingin menanggung beban kesalahan yang jelas dilakukan oleh anak buahnya sendiri. Mataku menatap ke samping sambil memikirkan langkah selanjutnya untuk membersihkan tempat ini dari segala pengaruh buruk para musuh besar klan. Aku bertanya apakah setiap ketidakadilan di sekte ini adalah kesalahan ayahku, sehingga membuat koki tua itu merasa sangat terkejut sekali. Lian berdiri dengan tangan terkepal di dadanya sambil memperhatikan interaksiku dengan para koki yang sedang merasa sangat ketakutan tersebut. Lelaki tua itu hanya bisa terdiam tanpa kata saat aku terus mendesaknya untuk bersikap jujur mengenai niat sebenarnya di balik semua ini. Aku memerintahkan mereka untuk segera memasakkan mie ayam suwir untuk makan malamku tanpa peduli pada ketegangan yang masih sangat menyelimuti ruangan. Han Seowon merapikan kembali pedangnya ke dalam sarung sambil bersiap untuk segera meninggalkan ruangan yang penuh dengan aroma kematian yang pekat. Koki tua itu memejamkan matanya dengan pasrah sambil meratapi nasib buruk yang telah menimpa dapur kebanggaannya dalam waktu yang sangat singkat. Lian berjalan tepat di belakangku sambil bertanya dengan heran mengenai seleraku yang tiba-tiba menginginkan menu makanan yang sangat sederhana sekali. Aku menatap ke arah depan dengan wajah datar sementara ingatan dari masa lalu yang telah mulai muncul kembali di dalam pikiranku. Wajah Lian yang bulat tampak sangat menggemaskan saat dia menatapku dengan penuh rasa ingin tahu mengenai keputusan yang baru saja kuambil. Aku tersenyum tipis karena bagi mereka mie itu hanyalah hidangan biasa, namun bagiku itu adalah kenangan dari puluhan tahun yang silam. Cahaya fajar mulai menyinari bangunan megah pavilion iblis surgawi yang menjadi saksi awal dari perjalanan panjang Han Seowon kali ini. Seorang lelaki gagah berjubah hitam dengan bulu di pundaknya sudah berdiri menungguku di jembatan depan aula utama yang sangat luas itu. Lelaki itu menatapku dengan tatapan sinis sambil mempertanyakan alasan mengapa aku membawa begitu banyak barang bawaan di punggungku saat ini. Aku berdiri dengan tegak sambil memikul tas besar berisi busur dan peralatan penting lainnya yang akan kubutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Dia berkata bahwa dia hanya merencanakan perburuan selama 1 hari saja, sehingga merasa heran dengan persiapan Han Seowon yang tampak berlebihan. Mata tajam lelaki itu terus mengamati setiap gerak-gerikku seolah ingin mencari tahu rahasia besar yang sedang aku sembunyikan rapat-rapat darinya. Sambil membalikkan badan, dia menyebut bahwa aku memiliki mimpi yang sangat ambisius untuk ukuran seorang pemuda yang baru saja mulai bangkit. Pegunungan tinggi yang diselimuti kabut tebal menjadi tujuan utama kami untuk memulai latihan berat demi meningkatkan kekuatan energi dalam milik Han Seowon. Kami berjalan menembus hutan yang sunyi di mana pepohonan besar dengan akar melilit membuat suasana pagi ini terasa sangat misterius sekaligus mencekam.
Lelaki di depanku itu mendadak berhenti dan memuji kemampuanku yang ternyata jauh lebih baik daripada apa yang dia bayangkan pada awalnya. Aku mulai bertanya-tanya apakah dia menyadari bahwa Han Seowon sebenarnya sedang menyembunyikan kekuatan asli dari ingatan masa lalu yang sangat kelam. Aku merasa inilah saat yang tepat bagi Han Seowon untuk mulai jujur kepadanya mengenai semua rahasiaku yang selama ini kupendam rapat. Aku melangkah pelan di belakangnya sambil mengakui bahwa selama ini Han Seowon sengaja menyembunyikan kemampuan bela diri asliku demi sebuah tujuan. Han Seowon bukanlah kucing penakut yang hanya bisa menggertak, melainkan seekor binatang buas yang sedang menyembunyikan kuku tajamnya dari pandangan dunia. Lelaki berjubah hitam itu berhenti sejenak, menolehkan kepalanya dengan tatapan dingin yang seolah-olah ini menembus jauh ke dalam dasar sukmaku. Dia bertanya dengan nada merendahkan tentang alasan utama mengapa seekor binatang buas harus repot-repot menyembunyikan kuku maut miliknya saat ini. Han Seowon terdiam melihatnya menutup mata, seolah sedang menilai apakah pengakuanku tadi hanyalah sebuah bualan kosong atau memang sebuah kebenaran. Dia mendadak melontarkan pertanyaan tajam tentang sejauh mana Han Seowon telah menguasai teknik legendaris yang sangat sulit bernama Soaring Sword Art. Teknik itu sangatlah sakral karena hanya diwariskan secara turun-temurun melalui garis darah iblis surgawi yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa ilmu pedang ini setara dengan tingkat bela diri tertinggi yang hanya mampu dikuasai oleh para demon supreme. Tanpa ragu sedikit pun, Han Seowon menatap matanya dan menjawab bahwa aku telah menguasai seluruh tingkatan teknik tersebut secara sangat sempurna. Secara mendadak, sebuah serangan cahaya yang sangat cepat dan mematikan melesat tepat ke arah wajah Han Seowon dengan kekuatan yang penuh. Jika insting Han Seowon tidak bergerak lebih cepat untuk menghindar, mungkin separuh wajahku sudah hancur berantakan terkena tebasan energi maut tadi. Lelaki itu tampak terkejut sambil memuji bahwa Han Seowon ternyata benar-benar telah mencapai tingkat penguasaan teknik yang sangat luar biasa sekali. Han Seowon menyentuh luka kecil di pipiku sambil bertanya mengapa dia tetap menyerangku meskipun tahu bahwa aku berkata yang sejujur-jujurnya tadi. Dia menjawab bahwa itu adalah harga yang harus dibayar Han Seowon karena telah berani membohonginya selama perjalanan panjang yang kami lalui. Han Seowon menatapnya dengan kesal karena serangan itu hampir saja merusak wajahku yang sebenarnya sangat mirip dengan wajah miliknya yang kaku. Lelaki itu terdiam membisu setelah mendengar perkataanku. Aura dingin yang memancar darinya perlahan mulai mereda di tengah keheningan hutan yang sunyi. Han Seowon mulai bertanya-tanya dalam hati apakah kejujuranku tadi terlalu berlebihan sehingga membuat lelaki itu merasa terancam oleh bakatku. Dia membalikkan badan dan mengakui bahwa pencapaian Han Seowon dalam menguasai teknik sulit itu di usia muda memang sangat layak dipuji. Han Seowon hanya bisa terpaku dengan peluh dingin yang mengalir, menyadari betapa berbahayanya situasi maut yang baru saja aku lalui tadi. Kami kembali melanjutkan perjalanan menembus hutan lebat, meninggalkan jejak ketegangan yang masih terasa sangat kental di antara kami berdua saat ini. Han Seowon menyipitkan mata sambil terus mengamati punggung lelaki itu, mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh mentor misteriusku ini. Dia mendadak berhenti di depan sebuah pohon besar dan berjongkok untuk mengamati sesuatu yang tampak sangat menarik perhatiannya di atas tanah. Dengan nada bicara yang lebih tenang, dia bertanya kepada Han Seowon mengenai siapa sosok yang sebenarnya telah mengajariku ilmu berburu selama ini. Han Seowon menjawab dengan suara pelan bahwa sosok guru yang telah mengajariku teknik berburu adalah mendiang kakak laki-laki dari dirinya sendiri. Han Seowon merasa sangat terkejut saat menyadari bahwa ternyata aku memiliki seorang paman yang selama ini tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Dia bergumam dengan ekspresi wajah yang sangat gelap bahwa pamanku itu telah mati di tangannya sendiri saat dia masih berusia sangat muda. Han Seowon terpaku mendengar pengakuan mengerikan itu, menyadari bahwa sejarah keluargaku ternyata jauh lebih kelam dan berdarah daripada yang kubayangkan. Lelaki itu menatap Han Seowon dengan dingin dan menyatakan bahwa tindakannya menghabisi saudaranya sendiri adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Han Seowon menundukkan kepala saat dia menyebutkan bahwa jika pamanku tidak mati, maka aku mungkin tidak akan pernah dilahirkan ke dunia. Aku berjalan perlahan mengikuti langkah pria itu dari belakang, mencoba mencerna semua pengakuan mengerikan yang baru saja ia katakan secara tiba-tiba kepadaku.
Han Sowon menatap punggung tegapnya dengan perasaan campur aduk, menyadari betapa dalam luka yang disembunyikan oleh sosok sekuat dirinya selama ini. Dia sedikit menunduk sambil bergumam pelan bahwa pembunuhan itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa di masa lalu yang sangat kelam bagi dirinya. Pikiranku melayang pada perang penerus yang kejam, sebuah tragedi berdarah yang memaksa seorang adik untuk menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri demi bisa bertahan hidup. Tangan pria itu mengepal sangat kuat hingga buku jarinya memutih, menunjukkan sisa-sisa amarah dan penyesalan yang masih membekas hingga detik ini dalam hatinya. Wajahnya yang dingin terpapar cahaya hutan saat dia menegaskan bahwa aku tidak boleh mengulangi kesalahan fatal yang pernah dia lakukan di masa lalu dahulu. Han Sowon hanya bisa terdiam dengan sorot mata yang menajam, mencoba memahami beban berat yang selama ini dipikul oleh sang ayah dalam kesunyiannya sendiri. Bayangan sosok pamanku yang dikenal sangat kejam dan haus darah muncul dalam benakku bagaikan monster menakutkan yang bangkit kembali dari kegelapan masa lalu. Tatapan pria di depanku menjadi sangat intens dan menusuk, seolah dia sedang memperingatkanku tentang bahaya nyata yang sedang mengintai di depan sana secara diam-diam. Kami akhirnya sampai di sebuah area terbuka dengan pepohonan raksasa, di mana suasana sunyi hutan terasa semakin menekan dan penuh dengan misteri yang mencekam. Dia berbicara dengan nada yang sedikit sinis tentang kebiasaan buruk orang-orang yang sering membicarakan kelemahan seseorang saat sosok yang bersangkutan sedang tidak ada. Di hadapan kami menjulang tebing-tebing batu yang sangat tinggi menembus awan, menciptakan pemandangan alam yang sangat megah sekaligus juga terasa sangat mengintimidasi bagi siapapun. Tanpa aba-aba pria itu melompat dengan lincah mendaki dinding batu yang curam, membuat Han Sowon harus segera bergegas untuk tetap bisa mengejar langkah cepatnya. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk memanjat setiap jengkal bebatuan kasar ini, sementara keringat dingin mulai mengucur deras membasahi wajah dan juga leherku saat mendaki. Dalam benakku aku merenung bahwa di kehidupan sebelumnya aku tidak pernah berkeluarga, sehingga perasaan memiliki orang tua terasa sangat asing bagi diriku yang sekarang. Langkah kakiku mendarat dengan mantap di atas tonjolan batu yang licin. Fokusku sepenuhnya tertuju pada puncak tebing yang tampak masih berada sangat jauh di atas. Aku memandang punggung pria itu yang berdiri kokoh di tepi jurang, bertanya-tanya dalam hati sosok anak seperti apa sebenarnya aku ini di mata ayahku sendiri. Han Sowon akhirnya berhasil mencapai puncak dengan napas terengah-engah, mendapati sang ayah sudah berdiri tenang menanti kedatanganku dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat datar. Kami berdua menatap ke bawah menuju hamparan hutan lebat yang tertutup kabut tipis, sebuah tempat yang tampaknya menyimpan banyak sekali rahasia yang masih tersembunyi rapat. Dia menoleh sedikit ke arahku sambil berkata dengan suara rendah bahwa sasaran berburu kami untuk makan malam sudah berada sangat dekat di sekitar posisi kami. Han Sowon bertanya dengan nada penuh keraguan tentang bagaimana cara menghabisi musuh yang keberadaannya bahkan sama sekali tidak bisa terlihat oleh mata telanjang manusia biasa. Sang ayah memerintahkanku untuk segera memejamkan mata dan mulai merasakan setiap getaran energi yang mengalir di lingkungan sekitar dengan menggunakan seluruh panca indera milikku. Aku mencoba menenangkan pikiranku yang kacau dan mulai memfokuskan seluruh konsentrasi pada aliran udara yang bergerak lembut di sekitar permukaan kulit wajah dan tubuhku. Han Sowon perlahan menutup kedua kelopak matanya, membiarkan kegelapan mengambil alih penglihatanku agar aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih nyata daripada sekadar visual. Aura berwarna biru terang mulai menyelimuti seluruh tubuhku dengan sangat kuat, menandakan bahwa aku sedang mencoba membangkitkan aliran energi internal dalam pusat inti energi diriku. Dalam kondisi meditasi ini, aku hanya bisa merasakan satu aliran energi yang sangat dominan, yaitu aura luar biasa besar milik sosok ayah yang berdiri di depanku. Suara pria itu terdengar sangat jelas di telingaku, menginstruksikan aku untuk segera memancarkan sedikit energi milikku keluar dalam bentuk satu garis lurus yang sangat tipis. Keringat mulai membasahi dahiku saat aku berjuang keras untuk mengendalikan aliran energi yang terasa sangat liar dan sangat sulit untuk bisa diarahkan dengan hasil sempurna. Aku mulai membayangkan bahwa tubuhku adalah sebuah bola benang yang sangat padat, di mana aku harus menarik ujung benang tersebut dengan penuh perasaan dan hati-hati. Han Sowon mulai melepaskan aliran energinya secara perlahan seperti sehelai benang tipis, membiarkan kekuatan itu mengalir keluar menembus kegelapan malam yang terasa sangat sunyi ini.
Aku memusatkan seluruh konsentrasiku untuk merasakan setiap jengkal perubahan aura yang sedang mengalir dengan sangat deras di sekelilingku saat ini. Han Sowon mulai merasakan ujung garis energi tipis miliknya menyentuh sesuatu yang sangat padat dan terasa asing di tengah kegelapan malam. Sosok ayah berdiri dengan tenang sambil memberikan instruksi kepadaku untuk menebak objek apa yang baru saja berhasil disentuh oleh pancaran energi murniku. Bayangan kasar sebuah objek mulai terbentuk di dalam pikiranku, menyerupai batang pohon besar yang memiliki tekstur permukaan sangat kasar dan kaku. Aku menggerakkan aliran energi tersebut dengan sangat perlahan agar tidak mengejutkan makhluk atau benda apapun yang berada di ujung jangkauan indera energiku. Keringat dingin mulai mengalir di wajah Han Sowon saat aku berusaha mempertahankan fokus tingkat tinggi agar koneksi energi ini tidak terputus secara tiba-tiba. Garis biru terang itu mulai melilit sosok gelap di depanku, mengungkapkan detail permukaan yang dipenuhi oleh bulu-bulu tajam serta hawa yang sangat liar. Seekor babi hutan berukuran raksasa tiba-tiba muncul di hadapanku dengan taring yang sangat tajam dan sorot mata merah yang penuh amarah. Han Sowon terkejut dan segera membuka mataku setelah menyadari bahwa objek yang aku sentuh bukanlah sebuah pohon, melainkan seekor binatang buas yang sangat berbahaya. Lelaki tua itu berdiri di hadapanku dengan membawa busur panah, sementara aku berusaha menjelaskan persepsiku tentang bentuk fisik dari hewan buruan yang kami cari. Wajah ayah terlihat sangat serius saat dia akhirnya membenarkan tebakanku bahwa makhluk yang berada di dalam jangkauan energiku memang adalah seekor babi hutan. Han Sowon merasa sedikit malu karena aku sempat ragu dalam menentukan jenis makhluk tersebut meskipun aku telah menggunakan seluruh kemampuan panca indera energi milikku. Aku menyadari bahwa jarak bukanlah penghalang bagi seseorang yang memiliki bakat bela diri luar biasa untuk bisa memprediksi segalanya dengan tingkat akurasi tinggi. Dengan senyum tipis di wajahku, Han Sowon merasa sangat bangga karena kemajuan pesat yang aku capai dalam latih pengendalian energi internal yang sulit ini. Lelaki berjanggut itu terus menatapku dengan tatapan yang sangat dalam seolah-olah dia sedang mencoba untuk membaca isi pikiran serta ambisi besar yang aku miliki. Kobaran api yang sangat panas mulai membakar tumpukan kayu di tengah hutan yang sunyi, menciptakan suasana hangat di antara kami berdua yang sedang beristirahat. Daging hasil buruan itu mulai terpanggang dengan sempurna di atas api, mengeluarkan aroma yang sangat lezat dan menggugah selera makan kami di malam hari. Han Sowon membolak-balik daging tersebut dengan sangat lihai, membuat ayah merasa heran dengan kemampuan memasakku yang terlihat seperti seorang ahli masak profesional. Aku teringat kembali pada masa lalu sebelum aku melakukan regresi, di mana aku harus bertahan hidup dengan berburu dan memasak babi hutan secara mandiri. Ayah duduk dengan tenang di atas kulit harimau sambil melemparkan pertanyaan tentang alasan sebenarnya mengapa aku begitu gigih ingin menjadi seorang penerus yang kuat. Pria itu terus menginterogasiku dengan suara yang berat, bertanya apakah aku melakukan semua ini hanya untuk mengesankan dirinya agar aku bisa mendapatkan posisi kekuasaan. Han Sowon berdiri dengan penuh percaya diri dan menyatakan bahwa aku bisa menjadi seorang penerus yang hebat dengan kekuatanku sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Tatapan mataku terlihat sangat tajam dan penuh keyakinan saat aku menjelaskan bahwa ambisi yang aku miliki jauh lebih besar daripada sekadar gelar jabatan fana. Kami berdua terdiam di depan api unggun yang menyala terang di tengah kegelapan hutan yang luas, menciptakan suasana yang terasa sangat tegang namun penuh makna. Aku mulai menjelaskan dua alasan utamaku kepada ayah. Yang pertama adalah keinginanku untuk menyerap semua ilmu bela diri darinya agar aku menjadi petarung terkuat. Ayah kemudian bertanya dengan nada yang sangat penasaran mengenai tujuan selanjutnya yang ingin aku capai setelah aku berhasil mendapatkan kekuatan yang luar biasa besar. Han Sowon membungkuk sedikit untuk menjelaskan bahwa tujuanku bukanlah untuk menjadi iblis langit baru, melainkan untuk melindungi hal-hal yang berharga bagi diriku di masa depan. Aku memandang ke arah langit malam yang dipenuhi oleh ribuan bintang bersinar terang, merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan di kehidupanku yang sebelumnya. Cahaya bintang terpantul di mata Han Sowon saat aku memikirkan teknik demonic art 9 bencana yang harus segera aku kuasai untuk menghadapi musuh-musuh kuat nantinya. Tekadku sudah bulat untuk melampaui batas kemampuan manusia biasa dan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah panjang Murim.
Aku memejamkan mata perlahan, mencoba menenangkan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam hatiku saat mengingat kembali kenangan pahit dari kehidupan yang telah lalu. Bahkan ayahku yang sangat perkasa pun pernah menelan kekalahan pahit saat menghadapi Huamogi, sosok monster yang menghantui sejarah kelam dunia persilatan ini. Han Sawon menatap hamparan bintang yang berkilauan di langit malam dengan penuh tekad untuk segera menguasai seluruh teknik bela diri tingkat tinggi milik ayah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sunyi ketika ayah bertanya kepadaku mengenai alasan kedua yang membuatku bersikeras menolak gelar sebagai iblis langit yang sangat terhormat. Aku melemparkan senyuman tipis ke arah api unggun yang menari-nari, seolah sedang menertawakan takdir kejam yang pernah merenggut segalanya dari genggaman tanganku di masa depan. Momen kebersamaan yang sangat langka ini terasa begitu berharga bagi Han Sawon karena aku belum pernah merasakan kehangatan seperti ini dari sosok ayah yang kaku. Ayah menyebut rasa kasih sayang sebagai emosi yang sangat tidak berguna dan hanya akan membawa petaka mematikan bagi seorang petarung tangguh di medan perang. Aku membantah ucapannya dengan tenang karena bagiku menghabiskan waktu bersama orang terkuat di dunia adalah pengalaman paling luar biasa yang pernah kualami dalam hidup. Mendengar perkataanku yang penuh keyakinan itu, raut wajah ayah tampak berubah drastis seakan sedang merenungkan sesuatu yang sangat mendalam di balik tatapan matanya yang tajam. Suasana tegang menyelimuti kami berdua saat ayah mengalihkan pandangannya ke arah tanah, seolah-olah ia sedang beradu argumen dengan egonya sendiri yang sangat keras kepala. Cahaya api unggun yang kemerahan menerangi sisi wajah ayah yang terlihat sedikit melembut setelah mendengar pengakuan tulus dariku mengenai rasa hormat yang kumiliki terhadapnya. Han Sawon terdiam sejenak sambil merenungkan fakta bahwa ingatanku tentang ayah di masa lalu hanyalah berupa kepingan memori yang penuh dengan rasa takut dan tekanan. Bagiku, bayangan ayah selalu terlihat seperti sosok penguasa kegelapan yang sangat menyeramkan dan tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk kehangatan layaknya hubungan keluarga yang normal. Di kehidupan kali ini, aku bersumpah tidak ingin hanya memiliki ingatan buruk tentang ayah, meskipun tujuanku berlatih keras bukanlah semata-mata untuk menyenangkan hatinya yang dingin. Semburat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur menandakan berakhirnya malam yang panjang. Namun langkah kami berdua masih tertahan di tengah hutan belantara yang sunyi. Ayah berdiri dengan tegak dan memerintahkanku untuk segera bersiap melakukan perburuan harimau sebagai ujian pertama sebelum kami berdua memutuskan untuk kembali ke wilayah kediaman. Han Sawon terkejut mendengar instruksi mendadak tersebut. Mataku terbelalak lebar saat menyadari bahwa ayah tidak akan membiarkanku pulang sebelum aku menunjukkan hasil latihan yang memuaskan. Dengan langkah kaki yang sangat berat namun penuh wibawa, ayah berjalan mendahuluiku sambil memberi isyarat agar aku terus mengikutinya masuk ke dalam hutan yang gelap. Aku segera mengencangkan ikatan busur di bahuku dan menjawab perintahnya dengan nada suara lantang yang dipenuhi oleh semangat membara untuk membuktikan seluruh kemampuan bela diriku. Kami berdua akhirnya sampai di tengah hutan bambu yang sangat asri, di mana cahaya matahari pagi mulai menembus dedaunan hijau dan menciptakan pemandangan yang indah. Ayah kembali memerintahkanku untuk memejamkan mata dan memusatkan seluruh konsentrasiku untuk merasakan keberadaan energi alam yang mengalir dengan sangat deras di sekitar area ini. Beliau memberitahukan posisi mangsa yang berada cukup jauh di arah kanan, menuntutku untuk memiliki ketajaman indera yang jauh melampaui batas kemampuan manusia pada umumnya. Han Sawon mencoba mengikuti instruksi ayah untuk menyatukan aliran energi internal milikku dengan hembusan angin yang bertiup lembut menerpa wajah serta seluruh bagian tubuhku ini. Ini adalah teknik yang sangat asing bagiku karena selama bertahun-tahun belajar bela diri, aku belum pernah terpikir untuk mengalirkan energi murni ke dalam hembusan angin. Tubuhku mulai diselimuti oleh aura biru yang sangat terang saat aku berusaha keras untuk menyelaraskan detak jantungku dengan ritme alam semesta yang terasa sangat tenang. Ayah memperingatkanku bahwa jika aku terlalu lambat atau ragu-ragu dalam mengalirkan energi, maka teknik ini hanya akan menjadi trik murahan yang sama sekali tidak berguna. Sebuah kilatan energi biru melesat dengan sangat cepat membelah udara yang dingin, menandakan bahwa aku mulai berhasil memanipulasi aliran angin sesuai dengan keinginan kuat di hatiku. Han Sawon bisa merasakan perpaduan antara kekuatan alam dan energi internal yang mulai menyatu dengan sempurna, menciptakan sensasi kekuatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meskipun terasa sangat melelahkan bagi tubuhku,
Aku terus berusaha mencari cara terbaik untuk menggabungkan kedua elemen tersebut agar menjadi satu serangan yang sangat mematikan bagi musuh. Aliran energi murni yang berwarna biru cerah terus bergejolak dan membentuk pola yang sangat indah di udara, menandakan bahwa langkah awalku menuju puncak kekuatan telah dimulai. Aku memfokuskan seluruh indera untuk merasakan kehadiran energi murni yang mulai bergejolak hebat di sekitar tubuhku yang mulai terasa sangat ringan ini. Ayah menegaskan bahwa teknik ini bukan sekadar mengikuti arah angin, melainkan tentang bagaimana cara menanamkan energi internal milikku ke dalam hembusan tersebut. Langkah tersulit dalam pelatihan ini adalah bagaimana caraku untuk mengikat serta menyatukan kedua elemen kekuatan yang sangat bertolak belakang tersebut menjadi satu kesatuan. Sebuah kilatan cahaya biru terang meluncur dengan sangat cepat membelah kerimbunan hutan bambu yang gelap, menciptakan suara desingan tajam yang sangat memekakan telinga. Aku terus berusaha mengendalikan aliran energi yang liar agar tetap stabil saat bergerak di antara batang bambu yang berdiri kokoh di sekeliling tempat pelatihanku. Tiba-tiba, suasana di dalam kedelapan hutan berubah menjadi sangat mencekam ketika sosok predator raksasa mulai menampakkan dirinya di balik bayang-bayang pepohonan yang rimbun. Sepasang mata berwarna biru menyala menatapku dengan tatapan yang sangat dingin dan mematikan, menandakan bahwa makhluk buas legendaris ini sedang mengawasi setiap gerak-gerikku. Han Sowon merasa jantungku seakan berhenti berdetak sesaat karena terkejut melihat penampakan harimau yang selama ini aku kira hanyalah sebuah cerita legenda belaka. Aku berteriak dengan nada yang sangat panik kepada ayah bahwa keberadaan harimau itu nyata adanya, tepat di hadapan kami dalam hutan bambu yang sunyi. Ayah menoleh ke arahku dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, seolah-olah penampakan makhluk buas yang mengerikan itu bukanlah sebuah ancaman serius bagi keselamatannya. Beliau memberikan peringatan keras agar Han Sowon tidak pernah lengah dalam melatih aliran energi, karena hanya kekuatan murni yang mampu menjamin kelangsungan hidupku di masa depan. Ayah kemudian menunjukkan sebuah botol keramik berisi cairan yang disebutnya sebagai kartu astar kuat untuk membantu meningkatkan batas kemampuan fisik dan mental milikku saat ini. Kami berdua duduk dengan tenang di depan api unggun yang hangat sambil menikmati minuman yang memiliki aroma sangat tajam di tengah kesunyian malam hutan bambu. Tatapan mata ayah tampak sangat dalam dan penuh rahasia saat beliau memperhatikan botol minuman keras yang kini berada di genggaman tangannya dengan sangat erat sekali. Ayah memuji kualitas minuman tersebut sementara Han Sowon mencoba memberanikan diri untuk meneguk cairan yang terasa sangat panas dan membakar tenggorokanku ini dengan perlahan. Aku langsung terbatu karena rasa minuman itu terlalu kuat untuk ditanggung oleh tubuhku. Namun di sisi lain aku sadar bahwa aku harus berbohong kepadanya. Beliau berkata dengan nada yang sangat tegas bahwa tidak ada seorang pun penganut bela diri hitam yang akan mengeluh tentang kerasnya rasa minuman beralkohol tersebut. Di tengah kehangatan api unggun, ayah melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan tentang apakah Han Sowon sanggup membunuh ayahnya sendiri demi bisa tetap bertahan hidup. Aku menjawab dengan ekspresi yang sangat meyakinkan bahwa seorang anak tidak mungkin tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri meskipun keadaan sedang dalam kondisi yang terjepit. Namun di dalam lubuk hati Han Sowon yang terdalam, aku tahu bahwa kata-kata manis yang baru saja kuucapkan itu hanyalah sebuah kebohongan besar untuk menutupi niatku. Jika aku memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan pengkhianatan, maka aku tidak akan ragu sedikit pun untuk membunuh ayah kandungku sendiri tanpa rasa penyesalan. Ini adalah pertama kalinya Han Sowon melakukan percakapan yang sangat serius dengannya. Namun tetap saja aku merasa hidupku jauh lebih berharga daripada nyawa ayahku sendiri. Ayah menatapku dengan pandangan mata yang sangat tajam seolah-olah beliau sedang berusaha menyelami kejujuran di balik pernyataan yang baru saja aku lontarkan dengan penuh keraguan. Beliau meminum sisa alkohol di dalam botol dengan sekali tegukan sambil memperingatkanku untuk tidak berbicara tentang kekejaman hati jika aku masih merasa sangat ragu-ragu. Han Sowon menyadari bahwa aku harus segera belajar cara menikmati minuman yang sangat keras ini agar bisa menyamakan kedudukanku dengan dunia bela diri yang sangat kejam. Aku terus menatap ayah yang kini kembali terdiam dalam lamunannya, sementara api unggun di depan kami mulai mengecil dan menyisakan bayangan hitam yang sangat panjang.